Oke, kita mulai ya. Ada drama besar nih yang lagi panas-panasnya di Arab Saudi. Jadi perjalanan Cristiano Ronaldo sama Al Nassr kelihatannya nih bakal segera berakhir. Dan ceritanya, wah ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Apa iya kisah dongeng antara salah satu pemain terhebat sepanjang masa sama Liga Pro Saudi yang super ambisius ini bakal selesai gitu aja? Kayak anti klimaks gitu. Oke, kita bedah lebih dalam. Kabar terbarunya cukup mengejutkan. Katanya, Al Nassr udah siap ngebuka pintu keluar buat Ronaldo. Iya, beneran. Mereka kabarnya nggak akan menghalangi kalau sang mega bintang mau angkat kaki musim panas nanti. Jadi, apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini bukan cuma sekedar gosip transfer biasa loh. Ada konflik yang lebih dalam di baliknya yang melibatkan Ronaldo sendiri, klubnya, dan nah ini dia, para penguasa liga. Jadi ceritanya, Ronaldo yang sekarang umurnya udah 41 tahun, itu absen di 2 pertandingan terakhir. Dan ini bukan karena cedera ya. Beberapa sumber bilang ini tuh semacam mogok bermain, sebuah protes yang nunjukin kalau ada masalah yang serius banget di belakang layar. Terus protesnya ini ditujukan ke siapa? Nah, jawabannya adalah ke Public Investment Fund, atau biasa disingkat PIF. Gampangnya gini, anggap aja mereka ini semacam bankirnya liga. Mereka yang ngatur duit dan nentuin kebijakan transfer buat semua klub besar di sana, termasuk Al Nassr. Nah, ini dia inti permasalahannya. Di satu sisi, Ronaldo ngerasa kalau PIF ini lebih mentingin klub-klub rival pas lagi belanja pemain bintang. Tapi di sisi lain, PIF punya visi yang lebih besar. Mereka itu mau nyebarin talenta top secara merata ke semua klub, biar liganya makin kompetitif. Jadi bukan cuma ngebangun satu tim super doang. Dan sikap dari pihak liga, wah tegas banget. Ada sumber dari dalam liga yang bilang, tidak ada pemain termasuk Ronaldo yang berada di atas kebijakan liga. Pesannya jelas banget kan, mereka nggak akan mau tunduk sama tekanan, sekalipun itu datang dari pemain sekelas Ronaldo. Tentu aja, kalau pemain sekaliber Ronaldo mau pindah, pasti ada harganya. Nah, sekarang kita ngomongin soal duit nih, karena angka-angka ini bisa jadi penentu segalanya. Ini dia angka ajaibnya, 43 juta pound. Kalau dirupiahin, itu sekitar 986 miliar rupiah. Gila kan? Angka sebesar ini adalah klausul pelepasan di kontrak Ronaldo yang bakal aktif di akhir musim. Artinya, klub manapun yang sanggup bayar segitu bisa langsung memboyongnya. Dengan situasi kayak gini, apa liganya cuma diam aja? Tentu enggak dong. Mereka udah punya rencana buat masa depan. Bahkan kalau itu artinya harus berjalan tanpa ikon terbesar mereka saat ini. Kuncinya, mereka ini proaktif banget. Buat jaga-jaga kalau Ronaldo beneran pergi, Liga udah mulai gerak cepat cari bintang besar berikutnya. Tujuannya apa? Ya biar daya tarik global mereka nggak sampai turun. Dan coba lihat deh nama-nama yang diincar. Ada Muhammad Salah sama Bruno Fernandes. Ini bukan nama sembarangan. Salah terutama dianggap pilihan yang pas banget karena statusnya sebagai superstar muslim bisa menarik penonton dari dunia Arab secara besar-besaran. Ditambah lagi, mereka juga ngincer talenta-talenta muda. Wah, ini strategi yang cerdas banget. Oke, jadi kalau Ronaldo beneran cabut, kira-kira dia bakal kemana ya? Coba kita lihat beberapa kemungkinan yang ada di depan mata. Opsi yang paling romantis, ya tentu aja balik ke Sporting Lisbon, klub masa kecilnya di Portugal. Wah, itu bakal jadi penutup karir yang puitis banget. Tapi, pertanyaannya tetap sama, apa mereka sanggup bayar 43 juta pound itu? Realita keuangan bisa jadi penghalang terbesar dari sebuah kisah dongeng. Terus, gimana sama Manchester United? Pasti banyak yang ngarep reuni ketiga kan? Tapi sayangnya, laporan yang beredar bilang kalau MU sama sekali nggak tertarik buat bawa dia balik. Jadi ya, kita bisa coret opsi itu dari daftar. Oke, sekarang kita lihat dari sisi Al Nassr. Gimana nasib mereka pas ditinggal kaptennya? Apa mereka jadi ancur lebur? Ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Justru tanpa Ronaldo, Al Nassr malah tampil solid banget. Mereka berhasil menang 2-0 lawan rival berat mereka, Al Ittihad. Ini kayak sebuah pernyataan penting loh yang nunjukin kalau tim ini bisa menang tanpanya. Pemain-pemain lain langsung unjuk gigi. Sadio Mane, yang kita tahu mantan bintang Liverpool, sama Angelo Gabriel jadi pahlawan dengan gol-gol mereka. Ini jadi bukti kalau Al Nassr punya skuad yang dalam dan gak cuma bergantung sama satu orang aja.
Semua kejadian ini akhirnya membawa kita ke satu pertanyaan yang mendasar. Ini bukan lagi soal satu pemain, tapi soal pertarungan kekuatan antara seorang superstar global dan ambisi sebuah liga. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini buat direnungkan. Bisakah seorang pemain, bahkan sekelas Cristiano Ronaldo, benar-benar lebih besar dari sebuah liga? Coba dipikirin.